Benar? Pak Jojo udah khotbah. Bangun hubungan, ajak makan. Kalau Anda diajak makan sama orang, artinya orang mau bangun hubungan. Anda kalau naksir cewek, pengen lihat responnya, Anda ajak makan, dia mau apa enggak? Tapi kadang-kadang tertipu sih. Jangan-jangan dia mau makannya, dia nggak mau Andanya. Ya kan? Terus Anda mau ngelamar. Anda pengen pastiin calon mertua suka nggak sama Anda ajak makan. Kalau dia mau, harapan ada. Kalau dia nggak mau, lupakan saja. Dengar, Yesus ngajarin kita dalam pelayanan. Pertama, bangun hubungan dengan ngajak makan. Kedua, Yesus bangun hubungan, baru kemudian dia mengajar. Gak bisa kita ngajarin orang jalan-jalan kebenaran tanpa hubungan, bisa paham maksud saya. Kemudian yang luar biasa gini, orang berdosa tuh membutuhkan kita untuk mengerti kebenaran dan kasih Allah. Nah, gimana dunia bisa ngerti kasih Allah kalau kita gak tunjukin sama mereka? Bagaimana kita bisa nunjukin kasih Allah? Lewat kita mengasihi mereka dulu. Kemudian, saya ingat Mother Teresa pernah tulis ini. People don't care how much you know until they know how much you care. Orang gak peduli seberapa banyak pengetahuan kamu sampai mereka tahu kamu peduli sama mereka. Kayak kita punya anak. Anak-anak tuh kalau masih kecil, kita marahin gitu ya. Ya dia nurut karena takut. Tapi kalau anakmu sudah besar, lupakan saja. Anakmu remaja, Anda kalau tidak punya hubungan sama anakmu, dan yang Anda lakukan hanya perintah-perintah, marah-marah, Anda akan kehilangan anak-anak Anda. Makanya gak heran anak-anak tuh kabur dari rumah. Anak-anak lebih cari temennya daripada orang tuanya. Anak-anak gak mau terbuka sama kita. Yang kita harus lakukan adalah bangun hubungan. Ajak anak makan, punya waktu ngobrol sama anak. Jangan bahasa yang sok rohani melulu. Udah berdoa? PR gimana PR? Udah bikin? Omongan emak-emak dan bapak-bapak tuh gak laku kalau anak udah gede. Mereka bosen. You know, saya cerita pengalaman saya. Anak-anak saya sebel tiap kali saya bilang gini, udah makan belum? Udah mandi belum? Kenapa mandi malam-malam? Udah bikin PR belum? Dia curhat, dia bilang, oh you say cuma merintah. Why can't you be my friend? Dia bilang gitu. Kenapa mama gak bisa jadi teman saya? Akhirnya saya rubah cara ngomong saya. Ini dasar emak-emak nahan lidah susah. Saya mulai bilang, hi, how are you? I miss you. Gak ada kata-kata lain. Dia bilang, I miss you too. Saya bilang, I love you too. Terus karena saya gak ada bahan, saya nanya, cerita dong sama mama. Tell me, what did you do all day? Dia mulai cerita, dia ngapain. Terus diem. Kamu gak mau cerita apa-apa sama mama? Terus dia bilang gini, mau cerita apa? Sometimes kita gak punya kosakata lagi, tapi paling gak kita berusaha. Saya bersyukur punya anak cowok yang kebalikan dari cicinya, suka cerita sama saya. Menyenangkan sekali kalau berduaan sama dia tanpa papanya. Dia bisa cerita apa saja karena dia gak takut sama saya. Jadi dia bisa cerita, dia pernah naksir cewek, dia cerita, so cool you know. Dan waktu orang tuh punya hubungan sama kita dan mereka percaya sama kita. Dan mereka tahu bahwa kita sayang sama mereka. Ngasih tahu apa-apa tuh jadi gampang. Amin. Nah kita gak bisa dengan penghakiman. Yohanes 8 bicara tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Tahu gak anak saya ingat ayat ini, kisah ini. Saya percaya bahwa anak-anak tuh kalau ke sekolah minggu dengerin firman, waktu mereka besar itu mereka ingat. Ajari anak-anakmu jalan-jalan Tuhan supaya dia tetap ingat sampai dia besar.